Afiliasi dengan Pandawa BPJS Kesehatan. Ada banyak hal yang bisa Pandawa lakukan untuk kita. Jadi, kita hanya perlu melakukannya secara online dengan Pandawa dan nggak perlu susah-susah untuk datang ke kantor BPJS. Misalnya, saya nih akan melakukan penambahan anggota keluarga karena saya baru saja melahirkan. Dan di sini saya melakukannya secara online melalui Pandawa cukup dengan chat nomor Pandawa di daerah saya. Bagaimana langkahnya? Akan kita bahas di video ini ya. Nah teman-teman, video ini khusus akan membahas tentang penambahan anggota keluarga. Tapi jika kalian membutuhkan informasi lain tentang Pandawa juga, bagaimana caranya untuk reaktivasi kembali kartu kalian, atau misalnya ingin perubahan Paskes, dan yang lainnya yang bisa Pandawa lakukan untuk kalian secara online, kalian bisa tonton video saya yang lainnya. Ada di link deskripsi dan juga ada di kartu sponsor di atas ini ya. Kalian bisa nonton video saya yang ini. Oke, next kita bahas yang ini ya. Gimana sih Kak caranya untuk bisa melakukan penambahan anggota keluarga pada BPJS kita? Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah guys, sekedar informasi ya. Jadi sebelum kalian menghubungi Pandawa, perlu kalian siapkan data-data yang diperlukan, terutama untuk penambahan bayi yang baru lahir nih. Jika usia bayi lebih dari 3 bulan, maka dia wajib sudah berada dalam kartu keluarga kita. Jadi dia sudah punya akte kelahiran dan dia juga sudah masuk dalam kartu keluarga. Oke, next, langkah yang pertama, kita harus punya nomor Pandawa dari daerah kita. Untuk saya nih di Pandawa Ambon ya, karena di wilayah Ambon. Lalu saya WhatsApp, saya klik WA, saya cari tuh Pandawa Ambon. Lalu saya ketik selamat pagi dan Pandawa akan menjawab salam sehat Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih telah menghubungi Pandawa. Nah, layanan ini bisa diakses pada jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore pada hari kerja. Jadi nggak usah nanya ya, Kak kok aku nggak bisa ya untuk akses Pandawa. Nggak dijawab ya Kak chatku sama Pandawa. Emang nomornya salah ya atau gimana? Enggak ya teman-teman, jadi bisa jadi karena kalian itu chatnya tidak di waktu jam kerja. Atau kalian udah chat nih tapi kalian nggak selesai untuk ngisi semua formnya. Ada 2 form yang harus kalian isi dan kalian nggak selesai. Akhirnya kalian harus balik lagi ke awal. Dan bisa dikatakan bahwa proses registrasi kalian itu gagal, jadi harus ngulang lagi ya. Karena di sini Pandawa memberikan waktu kita hanya 30 menit untuk mengumpulkan semua form. Ya, untuk mengumpulkan semua persyaratan untuk dikirimkan ke Pandawa. Oke, next ya. Di sini ada link yang diberikan oleh Pandawa yang harus kita isi sebagai formulir pertama. Nah, nanti setelah kita mengisi link itu dan kita mengisi semua data atau pertanyaan yang ada di link itu, kita akan dihubungi oleh nomor Pandawa lain. Dan itu juga merupakan Pandawa dari daerah tempat Anda. Jadi nggak usah bertanya-tanya kok nomornya lain ya yang akhirnya menghubungi saya. Jadi itu adalah nomor Pandawa juga. Lah, ini kita klik linknya. Masuk ke Google Form. Kita isi ini tampilan dari Google Form. Ini untuk Pandawa cabang Ambon karena saya tinggal di sekitar daerah Ambon. Jadi di sini saya menghubungi Pandawa cabang Ambon. Kita isi dulu pertama-tama keperluan kita untuk menghubungi Pandawa itu apa. Karena di sini ada 8 ya, ada 8 hal yang bisa Pandawa lakukan untuk kita secara online. Karena di sini saya ingin menambah anggota keluarga, yaitu masukkan anak saya ke dalam kartu BPJS keluarga, maka saya klik yang B. Nanti setelah diklik ini akan muncul lingkaran berwarna merah. Penambahan anggota keluarga. Nah teman-teman, penambahan anggota keluarga ini bisa dilakukan oleh orang yang berada di satu kakak. Jadi bisa ayahnya atau ibunya, yang penting dalam satu kakak dengan anak itu. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi nomor HP. Nomor HP dari saya dan nomor HP dari anak saya. Nah karena anak saya ini adalah masih bayi, maka kita isi nomor HP ini yang atas dengan yang bawah sama. Atau bisa kalau misalnya ingin penambahan anggota keluarga yang lain ya, misalnya bukan anak nih, tapi misalnya saudara yang masuk dalam kakak kita ingin menambahkan kartu BPJS-nya dalam
kartu kita, maka nomor HP yang dimasukkan di sini adalah nomor HP dari yang pertama itu pesertanya siapa. Misal kita nambah nih, ada kakak kita mau masuk dalam kakak kita, maka nomor HP kakak kita dan yang bawah adalah nomor HP kita. Yang penting dalam satu kakak ya. Lalu kalau misalnya sama atau mungkin itu adalah anak kita yang masih bayi, kan dia nggak mungkin punya nomor HP kan. Jadi kita masukkan untuk nomor HP pertama dan nomor HP yang kedua ini adalah sama. Oke, jelas ya teman-teman untuk aturan nomor HP. Lalu next, setelah kita isi nomor HP yang pertama dengan nomor HP yang kedua ini, kita geser. Aduh, pesawat atau apa sih lewat, maaf ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua nih, kita diminta untuk mengisi nama peserta dan nama pelapor. Kalau saya isi nama dari anak saya dan nama saya. Jadi yang pertama itu anggota keluarga yang mau ditambahkan, jadi nggak harus anak ya, bisa kakak atau siapa. Terus alamat domisili. Nah teman-teman, karena saya tinggal di Ambon seperti yang saya bilang tadi, maka yang ada di sini itu adalah daerah sekitar Ambon. Jadi nggak perlu kalian bertanya-tanya, kak kok di saya tampilannya beda ya, kok nama daerahnya beda. Ya beda lah, kan kita Pandawanya beda tempat gitu ya. Jadi untuk yang ini itu bukan patokan, tapi bisa berbeda-beda antara punya saya dengan punya Anda semuanya. Oke, next, setelah itu kita harus melaporkan kepada Pandawa nomor yang tadi ya, yang kita chat, bahwa kita sudah selesai untuk mengisi formulir yang kedua. Lalu nantinya Pandawa akan memberikan instruksi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi bukan cuma sampai sini aja ya teman-teman untuk proses penambahan anggota keluarga ini. Jadi masih banyak tahapan yang lain. Kita hubungi Pandawa, lalu setelah itu akan ada nomor Pandawa lain yang akan menghubungi kita, dan itu juga adalah nomor Pandawa ya, bukan nomor dari orang lain. Nah, kalau tadi itu adalah chat otomatis, yang ini adalah real human, jadi memang orang ya. Jadi kita bisa menanyakan apapun sebenarnya ke nomor yang kedua ini, tidak harus sesuai dengan apa yang ada di tampilan ini. Kalau misalnya kita ada kesulitan atau apa, kita bisa tanyakan kepada dia dan dia akan menjawabnya seperti CS ya. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor KTP ataupun nomor kartu BPJS. Saya masukkan nomor kartu BPJS dari saya. Kemudian dari pihak Pandawa akan mengecek apakah status saya aktif atau tidak. Kalau status kita itu nonaktif, maka kita tidak bisa untuk melakukan penambahan anggota keluarga ya, di garis bawah ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan penambahan anggota keluarga apabila status kita itu aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setelah itu kita diminta untuk melakukan foto selfie bersama dengan KTP, kemudian foto KTP-nya itu sendiri, lalu foto kartu keluarga. Yang pasti foto kartu keluarga ini haruslah di dalam situ sudah ada nama anak kita yang mau kita masukkan ke dalam BPJS. Atau mungkin kalau bukan anak, saudara atau mungkin orang tua kita itu juga harus sudah masuk dalam kartu keluarga. Dan teman-teman, untuk menyelesaikan semua ini kalian juga diberi waktu 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, kembali lagi kalian harus mengulangi chat lagi Pandawa tadi nomor yang pertama, mengisi formulir yang pertama dan mengulangi langkah-langkah itu lagi. Jadi kalian hanya diberi waktu 30 menit. Saya memberikan saran, alangkah baiknya jika kalian sudah menyiapkan file-file ini yang dibutuhkan, berkas-berkas yang dibutuhkan ini sebelum kalian menghubungi Pandawa. Karena saya kan udah ngasih bocoran nih kepada kalian apa aja sih yang diperlukan untuk bisa melakukan penambahan anggota keluarga, yaitu foto selfie, foto KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Karena di sini saya adalah peserta PPU, maka di sini saya diminta untuk melampirkan foto SK terbaru, daftar gaji, dan juga nomor HP yang aktif. Ini bisa berbeda-beda ya teman-teman. Kalau mungkin mandiri akan berbeda juga formulir yang diminta. Maksudnya file yang diminta ya. Tapi untuk PPU ini ya yang diminta, sudah saya kasih bocoran. Jadi kalian harus siapkan.
Terus kalau PBI gimana Kak penambahan anggota keluarganya? Untuk PBI penambahan anggota keluarganya hanya bisa dilakukan melalui dinas sosial setempat karena melalui pemerintah teman-teman. PBI itu adalah KIS yang anggarannya dibayarkan oleh pemerintah atau biayanya semua di cover oleh pemerintah, sehingga untuk penambahan anggota keluarga kita harus menghubungi dinas sosial dulu, baru nanti dinas sosial akan mengarahkan kita. Setelah kita mengirimkan semua data, kita tulis selesai ya. Kemudian dari pihak Pandawa akan mengirimkan link untuk formulir yang kedua. Jadi ini adalah formulir yang kedua dengan nomor tiket yang harus kalian isi secara online tentunya, nggak perlu dicetak teman-teman, dan kita nggak perlu kantor BPJS. Kita klik aja link ini yang berwarna biru ini ya. Lalu nanti kita akan diarahkan untuk mengisi Google Form lagi. Tentu saja dengan pertanyaan yang berbeda dengan yang tadi. Nah teman-teman, pertanyaannya itu akan berbeda-beda setiap orang, tergantung kepentingan kita apa. Kalau misalnya kita ingin nambah anggota keluarga, tentu pertanyaannya tentang penambahan anggota keluarga. Kalau kita ingin registrasi ulang, pertanyaannya juga akan tentang registrasi ulang ya. Setelah itu ketik selesai ya pada WA seperti contoh saya ini. Kita bilang nih udah selesai gitu ya, kita tulis aja selesai. Lalu dia akan jawab, terima kasih Bapak atau Ibu, pengajuan data sudah kami terima dan akan diproses paling lambat dalam waktu 24 jam hari kerja ya. Jadi kalau misalnya besoknya Sabtu atau Minggu ya mungkin bisa hari Seninnya ya akan selesai. Nah teman-teman, bukti kalau misalnya semua proses registrasi kita sudah selesai itu adalah ketika kita diminta untuk mengisi survei Pandawa ya. Jadi kalau sudah sampai sini artinya proses kita sudah selesai.